Bismillahirrahmanirrahim. Inkaruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala an tutraka da'watu ila Allah. Apa ini aneh? Coba bang. Ingkari Rasulullah sallallahu ing atas yen ditinggalaken apa dakwah ing marang agamane Allah. Wa raja Tabrani wal Bukhari fi at-Tarikh an Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'at muqasa Quraisyun Quraisy ila Abi Thalib. Fadzakara mangko nutur sapa si rawi al hadis kama kaya dene hadis. Saya tikang bakal teko fi babi tahammuli syadaid. Ing dalam bab nanggung pira-pira perkara kang berat. Wa fi lan iku tetep dalam hadis. Faqala mongko ngendika lahu marang Kanjeng Nabi sapa Abu Thalib, ya bena akhi. Wallahi demi Allah, ma'alimtu in kunta li lamuta'an. Wallahi demi Allah ma'alimtu ma utai perkara alimtu kang ngawruhi sapa ingsun ing ma iku ing kunta innaka kunta iku ing kunta yektine ana sapa sira li marang ingsun iku lamutian mesti mutian gak mutoan ya. Ma'alim tu ma utai perkara alim tu kang urus sapa ingsun ing kunta temen sira iku ana sapa sira limarang ingsun iku lamutian yektine wong kang selalu taat sing dohir yang ngono kuwi. Nanti biasanya kamu ini selalu nurut apa yang saya katakan gitu. Wa qad jaa ing kala teman-teman ustumuka sapa kaum ka kaum ira. Ya samun kalih padha nyono sapa si kaum padha ngucap sapa si kaum anaka tumisira dizama itu ya maknanya itu mengatakan, tetapi ya di sini maknanya mengatakan gitu. Anaka tumisira iku tak tihim nekani sapa sira ing kaum fi ka'batim dalam Ka'bah kaum wa fi nadihim lan ing dalam tempat perkumpulane kaum tusmihum kalih aweh rungu sapa sira ing kaum ma ing perkataan yu'dihim kang gelakaken marang kaum wa in ra'aita mongko lamun ningali sapa sira anta kufa yen to nahan diri sira anhum sing kaum temtu luwih apik fahalaka mongko mentelengake sawa kanjeng Nabi bi basarihi kelawan pandangane kanjeng Nabi ila sama'i marang langit. Faqala mongko ngendika sawa kanjeng Nabi Allah demi Allah ma ana ora ta ingsun iku bi aktira kelawan luweh mampu an ata ayen to ninggalake sawa ingsun ma ing perkara wa istu kang diutus sapa ingsun bi iklan ma min ayus ila katimbang saking yen to ngurupaken sapa ahadukum salah suwi-sine kabeh min hadhihi syamsi saing kilah srengenge syu'latan ing saobor minarin saing geni. Demi Allah saya tidaklah lebih mampu untuk meninggalkan tugas risalah ini daripada seseorang di antara kamu menghidupkan satu obor dari matahari ini. Maksudnya gimana ini? Maksudnya ini apa itu mengtasbihkan gitu, mengtasbihkan sesuatu dengan perkara yang secara adat itu mustahil.
seperti wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk di lubang jarum. Maksudnya bagaimana? Mereka tidak mungkin masuk surga itu gitu. Jadi karena unta masuk lubang jarum itu perkara yang mustahil secara adi gitu. Maka kalau dikatakan mereka ini tidak mungkin masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum, maknanya ya mereka tidak akan mungkin masuk surga. Begitu juga menyalakan api dari matahari itu adalah satu perkara yang mustahil secara adat. Nggak ada orang yang bisa menyalakan api dari matahari. Maka ketika Nabi mengatakan saya tidak mampu, tidaklah saya lebih mampu untuk meninggalkan tugas saya ini sebagaimana tidak mampunya orang itu mengambil obor dari matahari. Maksudnya saya tidak mungkin meninggalkan tugas saya ini, saya tidak mungkin gitu. Paham maksudnya susunannya? Wallahi demi Allah ma ana ora ingsun kaya aktara kelan luweh mampu. Ana ada yen to ninggalaken sapa ingsun mak ing perkara pung istu kang diutus sapa ingsun bi kelan ma. Min ayus ngilakati bangsa yen to ngurupaken sapa ahadukum salah swinira kabeh. Min hadhi syamsi saing kilas rengenge syu'latan ing saobor min narin saing geni. Wa indal Baihaqi ana Abu Thalib kala ngendika sapa Abu Thalib lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ibn akhi inna qaumaka tumse kaum ira iku kajauni temen-temen nekani saka kaum ingsun wa qaulu lan padha ngucap saka kaum kadza wa kadza mungkin lan mungkin fa abqi mongko welasana sapa sira alaya ing atase ingsun wa ala nafsika lan ing atase awak ira wala tuhammil lan aja bebani sapa sira ingsun minal amri sing perkara mak ing perkara la utiku kang ora mampu sapa ingsun ana ya ingsun wala antalan ya ora mampu sapa sira fakfuf mongko nahano diri sapa sira an kaumika sing kaum ira mak ing perkara yakrohun kang padha sengit sapa isi kaum ing ma min kaulika sing pengucap ira padha mangko nyono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang temese kelakuan ikut beda teman-teman wis seperti lo pendapat sing baru, maksudnya teman-teman seperti lo pendapat sing baru li amnihi ketui pamane Kanjeng Nabi fihi ing dalam masalah Kanjeng Nabi. Jadi maksudnya beda li amnihi fihi maksudnya sekarang sudah berubah pemikiran, maksudnya jadi Rasulullah mengira bahwa Abu Thalib itu sudah berubah pemikirannya, sekarang tidak berani lagi untuk membela Rasulullah, maksudnya begitu. Dan pada teman-teman seperti lo pendapat sing anyar, pemikiran sing anyar, atau sikap sing anyar li amahu ketui pamane Kanjeng Nabi fi ing dalem masalah Kanjeng Nabi. Wa annahu lan temen sunni amiku khadilu bakal nega akan marang Kanjeng Nabi. Bakal wa muslimuhu lan bakal nyerahake marang Kanjeng Nabi marang musuh-musuhe, maksudnya muslimun bakal nyerahake Kanjeng Nabi. Wis masuk orang nglindungi meneh gitu loh. Ora berani nglindungi meneh. Wa dha'afalan apes sapa am anil qiyami saking bela saking jumeneng ma'hu sertane Kanjeng Nabi, maksudnya membela Nabi. Qiyam ma'hu maksudnya membela. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi duh paman ingsun lawudhi atlamun den silhaken apa asyamsu sengi fi yamini ing dalem tangan tengen ingsun wal qamaru lan bulan fi yasari ing dalem tangan kau ingsun ma taraktu mongko ora bakal ninggalaken ingsun hadzal amra ing ikilah perkara dakwah hatta yudhirahu hingga menangaken ing hadzal amr sapa Allah au ahlika utu hancur sapa ingsun fi talabi ing dalem goleki marang amr, maksudnya dalam memperjuangkan amr. Sumasta'ibara tumuli nangis
ndrodos luwe sumastakbara tu ndrodos luwe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaka mongko nangis sapa Rasulullah fadzakarul hadis kama sayati. Ini yang bisa merasakan begini ini ya hanya orang-orang yang dalam medan. Kalau orang tidak dalam medan dakwah bagaimana bisa merasakan? Jadi bagaimana tekanan-tekanan dari orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dan satu-satunya orang, satu-satunya tokoh yang membela Nabi pada waktu itu hanyalah pamannya yaitu Abu Thalib. Tokoh yang kuat maksudnya itu, tokoh yang masih dihormati di kalangan Quraisy. Itu hanya Abu Thalib saja. Maka ketika Abu Thalib itu mengatakan perkataan-perkataan yang demikian ini, seolah-olah Abu Thalib sudah tidak berani untuk membela Nabi lagi. Maka Nabi itu menyatakan satu ketegasan. Jadi Abu Thalib itu menyatakan bahwa janganlah kamu membebani diri kamu dan diri saya perkara yang kita tidak mampu. Karena ini dakwah kamu ini semua orang memusuhi. Seluruh orang Quraisy tidak setuju. Janganlah kamu membebani diri kamu perkara yang kita tidak mampu. Bagaimana kalau orang itu dikatain begitu itu, mendengar perkataan seperti itu dari satu-satunya pembelanya yang masih bisa bertahan. Nah, kira-kira bagaimana? Ya tentu ini satu perkataan yang sangat berat didengar oleh Nabi. Tapi bagaimanapun beratnya Nabi tidaklah mundur. Beliau mengatakan kalau matahari diletakkan tangan kananku, bulan diletakkan tangan kiriku, maksudnya apapun yang terjadi saya tidak akan meninggalkan perjuangan ini sampai Allah memenangkan agama ini, atau saya mesti harus hancur dalam perjuangan ini. Ini perkara ini perlu kamu renungi gitu. Jadi dakwah itu bukanlah 4 bulan 40 hari gitu. Sekarang pengorbanan 4 bulan 40 hari sudah dianggap satu pengorbanan yang besar. Jadi dakwah itu dulu bukan seperti itu sebenarnya. Dakwah itu orang itu dihadapkan hidup atau mati. Dihadapkan hidup atau mati. Betul-betul Nabi itu di Makkah itu menghadapi perkara yang sangat-sangat sulit. Nah ini orang itu akan merasakan kalau menghidupkan makomi gitu. Kalau orang itu usaha menghidupkan makomi di daerah yang belum kenal dengan dakwah, ini perkara-perkara begini akan dia rasakan. Kalau kamu santri ya nggak bisa merasakan ini, paling ya hanya dengar saja. Kalau kamu terjun di masyarakat yang belum kenal agama, apalagi menentang, nah, kamu baru bisa merasakan perkara-perkara seperti ini. Allah. Makanya orang-orang lama itu pengorbanannya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang baru. Di Temboro ini orang-orang lama yang sudah memulai dakwah tahun 80-an, walaupun cuma keluarnya 3 hari, tetapi ini akan lebih berharga daripada kamu yang keluar 1 tahun.
Loh kok bisa begitu Pak? Iya. Tahun 80-an orang keluar itu pengorbanan besar kan. Apalagi kok keluar menyatakan dukung dakwah, itu aja sudah satu masalah besar di kampung itu. Berarti dia akan ada masalah dengan Pak Lurahnya, akan ada masalah dengan Koramil, akan ada masalah dengan polisi gitu. Akan ada masalah dengan tetangga, dianggap aliran sesat, macam-macam gitu. Sehingga pengorbanan 3 hari tadi terasa begitu berat pada zaman itu. Kalau sekarang, kalau orang keluar dengan tertib, maka pondoknya itu jadi makmur. Tapi waktu itu kalau orang keluar, alamat pondoknya buyar itu. Di tahun 80-an, orang-orang sini baru keluar 3 hari, wali-wali murid sudah datang. Ini Temboro sudah ikut aliran sesat, anaknya ditarik pulang. Jadi betul-betul saat itu orang itu merasakan bagaimana satu pengorbanan dakwah itu. Dan sekarang kamu keluar setahun sudah disiapin bekal oleh orang tuanya gitu. Bukan masalahnya dengan masyarakat, tapi masalahnya dengan dirinya sendiri sekarang itu. Maka itulah yang dikatakan Nabi kepada para sahabat yang baru. La tasubbu ashabi, ashabi di sini maksudnya